Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 18 Februari 2026, Rabu Abu. Kita mengawali retret agung, membuka masa prapaskah, masa puasa, dan masa pantang. Masa yang penuh rahmat untuk kita dalam mengalami pertobatan dan kasih Allah. Prapaskah tahun ini menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena kemarin kita baru saja merayakan Imlek. Jadi udah makan macam-macam. Udah makan babi hong. Kini kita puasa dan pantang. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 1-6 dilanjutkan ayat 16-18. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Pantang dan puasa orang Katolik itu nggak ribet. Pantang diperuntukkan bagi mereka yang telah berumur genap 14 tahun. Jadi yang sebelum 14 tahun tidak usah pantang. Yang telah berumur 14 tahun berpantang. Dan puasa diperuntukkan bagi semua yang berusia dewasa antara 18 sampai awal tahun ke-60. Yang lewat dari 60 nggak perlu puasa, pantang boleh ya. Yang sebelum 18 tahun tidak perlu puasa ya. Pantang adalah tindakan sukarela untuk tepa salira, bermati raga, mengurangi kesukaan dan kesenangan duniawi agar semakin merasakan kasih dan kebaikan Allah. Pantang bukan hanya terkait makanan dan minuman tertentu, tetapi pantang dari kelekatan keseharian kita. Contoh, pantang merokok, pantang jajan,
pantang main game, pantang nonton drakor, dracin, juga pantang ngomongin orang saya kira. Puasa adalah makan kenyang satu kali saja dalam sehari. Bukan berarti makan sekenyang-kenyangnya atau makan kenyang sekali. Satu kali kenyang ya. Puasa menjadi kesempatan buat kita untuk menahan diri, mengendalikan diri agar kasih Allah sungguh dialami dan dirasakan. Dan puasa wajib bagi semua orang Katolik di hari Rabu Abu hari ini dan pada hari Jumat Agung saat kita mengenang wafat Kristus. Jadi puasa dan pantang orang Katolik benar-benar enggak ribet. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini berkisah tentang khotbah Yesus di bukit yang mengingatkan para pendengarnya agar jangan melakukan olah kesalehan hanya sekedar sebagai kewajiban atau untuk pamer supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Olah kesalehan yang disebut oleh Yesus dengan berdoa, bersedekah dan berpuasa merupakan jalan untuk semakin mengalami kasih Tuhan. Dengan berdoa kita berelasi, berkomunikasi, menjalin tali kasih dengan Allah. Kita mau berelasi dengan lebih dekat, hangat dengan Tuhan. Bersedekah artinya kita peduli kepada sesama dan itulah ungkapan kasih yang nyata. Tiada kasih, tiada syukur tanpa kita peduli dengan orang lain dan mau berbagi. Berpuasa artinya kita melatih diri untuk tidak terlekat pada kepuasan dan nafsu diri. Dan hendak sepenuhnya kita mau bergantung mengandalkan Allah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Masa pertobatan yang kita awali di hari Rabu Abu ini mengajak kita untuk introspeksi diri, berefleksi. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafik yang melakukan olah kesalehan dengan dipertontonkan. Marilah kita jadikan masa pertobatan ini sebagai aksi batin, bukan pertunjukan. Maka selamat memasuki masa prapaskah, selamat beraskese atau bermati raga. Semoga masa prapaskah, masa retret agung, masa yang penuh rahmat ini sungguh-sungguh menjadi masa yang memberikan berlimpah-limpah berkat untuk kita bertumbuh dalam iman akan Tuhan. Selamat memasuki masa prapaskah, selamat bermenung, Tuhan berkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.